Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan peroleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang anak kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus terkait dengan totalitas mengikuti Yesus. Kalau kita membaca sekilas, di sini terkesan ada gradasi antara kasih atau cinta yang kita berikan terhadap orang-orang yang kita cintai. Tetapi maksud dari Yesus adalah ingin memperjelas bahwa Allah sebagai asal dan tujuan segala sesuatu. Dalam konteks bagaimana kita beriman, ya kita harus fokus dan juga harus sungguh-sungguh tertuju pada Allah yang satu ini. Karena pada prinsipnya sebenarnya terkait dengan keluarga, pekerjaan, dan orang lain, tentu semua ada porsi masing-masing. Seperti halnya ada benarnya bahwa ketika seorang anak lahir dalam sebuah keluarga, dia dirawat. Ketika dewasa, dia akan menentukan pilihannya, entah itu berkeluarga, atau nanti ada yang menjadi imam, atau suster, atau bruder, itu dalam ranah gereja Katolik, atau mungkin di keyakinan lain, panggilan itu tidak selalu ada, tetapi bahwa mereka mengambil cara hidup masing-masing, berkeluarga ataupun hidup sendiri, semua tergantung bagaimana pribadi itu menjalannya dengan penuh sukacita. Artinya, apa yang kita pilih dan yang kita lakukan tentu semua berasal dari Allah, dan kita akan kembali untuk mewujud nyatakan hal-hal itu dari kekuatan atau sumbernya dari Allah sendiri, sebagaimana ketika Fransiskus Assisi dengan sukacita menerima seorang bayi kecil yaitu Bonaventura, dan sukacita itu ditunjukkan dengan totalitas dirinya sebagai seorang imam dan menjadi uskup, dan bahkan dengan ajaran dan tulisannya yang luar biasa mengubah dan membantu gereja dalam memurnikan ajaran-ajaran iman itu hingga hari ini. Maka Yesus pun sama, bahwa ia mengajak untuk memurnikan hati kita, bahwa segala sesuatu dalam hidup ini semua harus kita arahkan kepada Tuhan terlebih dahulu, dan kemudian itu akan dikembalikan dari Allah kepada kita untuk kebaikan dan kebahagiaan serta keselamatan kita. Ini sangat jelas ditunjukkan, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah sebagai nabi. Artinya antara manusia dengan manusia
Orang sebatas membantu atau juga memberikan dampak, ya sebatas yang manusia bisa. Tetapi dengan Allah segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dan inilah yang Yesus ingin tegaskan, kita harus fokus dan juga mengolah hidup rohani kita dari waktu ke waktu agar kita sampai pada kematangan dan kedewasaan iman yang sungguh-sungguh berbuah. Tuhan berkati kita semuanya.